Tauhid yang pertama kali. Tauhid adalah mengifradkan Allah, menyendirikan Allah, mengesakan Allah. Yang menjadi hak bagi Allah dan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Lawannya syirik, asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang menjadi hak bagi Allah dan yang menjadi kekhususan bagi Allah kita sekutukan, maka kita masuk ke dalam kesyirikan. Yang menjadi hak bagi Allah, Allah diibadahi seperti dengan jalan, menyembahnya dengan salat. Salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu. Pelanjutannya wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Kalau kita salat kepada yang selain Allah, untuk selain Allah, maka kita telah menduakan Allah, membuat tandingan bagi Allah yang menjadi hak bagi Allah, yaitu diibadahi. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku. Wa nusuki, dan sembelihanku. Kalau kita sembelih untuk selain Allah, maka kita melakukan kesyirikan besar. Berapa banyak orang yang menyembelih, dipersembahkan kepada berhala, dipersembahkan kepada jin dan syaitan. Orang mau buat bangunan besar, lalu dia menyembelih hewan, sapi atau kerbau atau paling tidak kambing, dipersembahkan kepada jin, untuk jin kepalanya ditanam. Orang membangun perumahan, saya pernah menyaksikan sendiri. Mereka menyembelih, lalu saya tegur, buat apa ini? Kenapa sembelih ini? Dibuat dipersembahkan, ya dia persembahkan buat bangunan itu agar tidak diganggu oleh jin. Mau buat jembatan, sembelih dulu. Padahal Rabbuna berfirman apa? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah karena Rabbmu. Berarti syirik itu membuat tandingan yang menjadi hak Allah, menandingi Allah yang menjadi hak Allah, seperti ibadah, seperti sembelihan, harus karena Allah, disebut nama Allah, tidak disebut nama yang selainnya. Dan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Oleh karena itu tauhid mengesahkan Allah yang menjadi hak bagi Allah, peribadatan, dan yang menjadi kekhususan Allah, tidak yang lainnya. Kemudian ulama membagi tauhid itu. Ada mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, yakni kemahakuasaannya, tidak boleh ditandingi. Yaitu di dalam apa? Penciptaannya. Allah yang maha menciptakan, tidak ada pencipta selain Allah. Di dalam apa? Di dalam kerajaan dan kekuasaannya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah segala kerajaan, kekuasaan di langit dan di bumi. Pada apa lagi? Pada tadbir, pengaturannya. Allah yang atur semuanya ini, tidak lewat dari pengaturan Allah. Kalau ada yang mengatur selain Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan besar.
Allah yang mengatur alam semesta ini. Orang yang paling kafir pun di dunia seperti Firaun dan saudara-saudaranya sampai hari ini tidak bisa mencegah pengaturan Allah. Sekarang kita berada di waktu pagi menjelang siang. Tidak bisa kita pertahankan tetap waktu ini. Waktu akan berjalan nanti sampai siang, sampai petang, sampai malam. Tidak ada. Itu pengaturan di alam semesta ini. Allah yang atur. Yudabbirul amr. Dia Allah yang mengatur semua urusan ini. Tunduk semuanya kepada pengaturan Allah. Ini rububiyah Allah. Tidak boleh ditandingi. Itu orang-orang mempersembahkan ini ke lautan, ada Nyi Roro Kidul, pengatur penguasa pantai selatan ini mau diaturin. Ini ajaran-ajaran kesyirikan. Kemudian ulama juga mengatakan ada tauhidul ubudiyah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Hanya kepada Allah kita beribadah. Dan Allah diibadahi dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Allah tidak diibadahi dengan apa yang Allah haramkan, dengan berbagai macam maksiat, juga bukan dengan yang makruh, juga bukan dengan berbagai macam bid'ah. Tidak, Allah diibadahi dengan apa yang Allah syariatkan dari hukum wajib dan tidak wajib, yaitu sunat melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ulama lagi mengatakan ada lagi tauhidul asma was sifat, mengesahkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Ini yang buatkan para ulama warasatul anbiya. Nah, kita baca hadisnya. An Ibnu Abbasin عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في وفي رواية على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب صحيح أخرجاه البخاري ومسلم وغيرهما. Ini dicetakan yang baru, kurang ya-nya. Ghain ada huruf ya. Ya. Situ kurang ya. Kasih huruf ya. Ghair. Huruf ya-nya kurang. Nanti pada cetakan selanjutnya diperbaiki. Artinya dari Ibnu Abbas, dari Muadz bin Jabal, dia berkata Rasulullah SAW telah mengutusku ke negeri Yaman. Maka beliau bersabda, berpesan kepadaku, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Maka ajaklah, dakwahkanlah mereka kepada syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ini Muhammad adalah utusan Allah.
Maka jika mereka telah mentaatinya, beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Maka kalau mereka telah mentaatinya, beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan akan diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Maka jika mereka telah mentaatinya, awaslah engkau dari mengambil harta-harta yang mereka muliakan, dan takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi, teraniaya, karena sesungguhnya doanya orang yang terzalimi itu diantaranya dengan Allah tidak ada hijab penghalang, yakni pasti dikabulkan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta selain keduanya. Dan dalam salah satu riwayat Bukhari, maka Nabi SAW mewasiatkan kepada Muaz bin Jabal. Ini dia saya ambil menjadi judul bab ke-22. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahidullaha ta'ala. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, menunjukkan tauhid yang pertama kali. Karena Nabi SAW mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahidullaha ta'ala, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan mereka yaitu tauhidullah. Nabi SAW berarti tauhid yang pertama kali itu adalah bahasa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan perintah beliau kepada salah seorang da'inya untuk mengajak manusia pertama kali adalah tauhidullah, ayyuwahidullah ta'ala, ayyuwahidullah ta'ala, ayyuwahidullah ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Maka setiap dai harus mengikuti asas ini, perintah ini, perintah yang besar ini, perintah yang agung ini. Tidak boleh lepas dari dakwah tauhidullah, karena tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan yang pertama kali, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahidullah ta'ala. Falyakun awwala, hendaklah yang pertama kali. Berarti yang pertama kali tauhid itu adalah bahasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada setiap dai yang akan berdakwah mengajak manusia. Yang pertama kali dia dakwakan adalah tauhidullah. Jadi kalau ada orang mencela ini tauhid yang pertama kali lalu seakan-akan diolok-olok, barangkali mereka belum tahu hadis ini, maka tolong dibacakan pada mereka hadis ini. Ini dia sabdanya, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahidullaha ta'ala. Karena tidak ada bangunan Islam tanpa tauhid. Kalau orang melakukan kesyirikan besar, apalagi kesyirikan besar, maka hancurlah bangunannya itu. Tidak ada kekuatan kecuali dengan tauhid itu. Tauhid yang akan memberikan kekuatan kepada umat Islam. Tanpa tauhid, maka umat Islam tidak memiliki kekuatan. Seluruh perjalanan para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwakan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, cerita kisah para nabi dan rasul, semuanya dari awal sampai akhir adalah tauhid. Adalah tauhid yang menafikan kesyirikan. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sebesar-besar pengajaran. Apa? Tauhidullah. Hendaklah setiap muslim dan muslimah tidak lepas dari mempelajari tauhid
dan memahaminya, kemudian menerapkannya dalam hidup dan kehidupan mereka, dan selalu waspada dari kesyirikan, karena ia sangat halus sekali, lebih dari semut yang berjalan merangkak. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Halus doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Kami berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan kepadamu, sesuatu pun juga, sedikit pun juga yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun, istighfar dari kesyirikan yang kami tidak tahu. Karena itu tidak boleh lepas, dan tauhid ini tidak boleh lepas dari kehidupan seorang muslim dan muslimah, sesibuk apapun dia. Karena kesyirikan itu ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Itu ada doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Yani kita memohon perlindungan kepada Allah dari melakukan kesyirikan sedikit pun juga yang kita tahu itu syirik. Dan kita istighfar, memohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang kita tidak tahu, menunjukkan kesyirikan itu halus sekali. Kadang-kadang terbawa dan tidak sadar. Tidak boleh sembarang orang. Di antara pelajaran lagi adalah Nabi SAW memberitahukan kepada Mu'adz orang-orang yang akan dia dakwahkan nanti. Siapa orang-orang? Di antaranya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dimaksud di sini orang-orang Yahudi. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau nanti akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Orang-orang Yahudi waktu itu berada di Yaman. Abdullah bin Sabah sendiri pembuat agama Rafidah ini itu dari Yaman. Yahudi Yaman yang ke Madinah. Pindah ke Madinah. Lalu pura-pura masuk Islam dan mengacaukan kaum muslimin. Harus tahu, Mu'adz karena dia orang alim, paham. Oh, Yahudi yang akan saya hadapi. Yahudi adalah Yahudi. Yahudi adalah Yahudi. Rabbuna menjelaskan di dalam Al-Quran dalam puluhan dan ratusan ayat siapa Yahudi itu. Pertama, mereka buhtun, pendusta, sombong, menolak kebenaran secara terang-terangan walaupun mereka tahu dan kenal benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tetapi karena kesombongan menolak kebenaran, dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ini Yahudi. Dan sifat-sifat lainnya. Tahu Mu'adz bagaimana cara menghadapi Yahudi itu? Sekali lagi kita lihat pentingnya manhaj sahabat. Yahudi tidak berkutik sama sekali ketika berhadapan dengan para sahabat. Maka yang sangat ditakuti oleh Yahudi, kehidupan keagamaan kaum muslimin hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang, selama mereka ada dan mereka akan terus ada sampai datang pemimpin besar mereka Dajjal, dan mereka akan berada bersama Dajjal. Bahkan Dajjal mempunyai pasukan khusus Yahudi, 70.000 orang Yahudi Isbahan akan menjadi pengikut Dajjal, dan akan terjadi peperangan besar. Nanti akan kita bahas ketika kita sampai pada hadisnya. Itu Yahudi tidak berkutik mereka melawan para sahabat. Itu kita harus
dari sekarang mempersiap secara keagamaan Yahudi. Kemudian tadi sudah dijelaskan dakwah yang pertama tauhid sampai mereka paham, kemudian diajarkan as-salah, bahwa salat yang wajib yang Allah wajibkan hanya 5. Selain dari 5 tidak ada yang wajib. Karena ini Muaz diutus di akhir hayat beliau. Kalau ada yang wajib tentu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin. Ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Salat 5 waktu, itu yang wajib. Selainnya tidak wajib. Beredar di antara hukum sunnah muakkadah dan mustahab berdasarkan hadis yang sangat besar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi yang mulia, Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz agar mengajarkan kepada mereka kewajiban zakat. Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Yang diambil dari siapa? Agniya, orang-orang yang kaya. Dan diberikan kepada fuqara, orang-orang yang fakir dan miskin. Orang-orang yang fakir dan miskin. Kemudian mengenai di Mu'adz diwanti-wanti oleh Rasulullah, awas ya, fa iyyaka, awaslah engkau dari mengambil harta-harta mereka yang mulia, yang mereka muliakan. Jangan serampangan, sembarangan. Petugas zakat mengambil ini dan itu. Gak bisa. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh sembarangan kita mengambil hak orang lain, walaupun itu dalam rangka memungut zakat. Harus ada terangannya. Kemudian pelajaran yang lain, hati-hati terhadap dakwahnya orang yang teraniaya. Pasti diijabahkan Allah, karena tidak ada antara doa orang yang teraniaya dengan Allah adalah tidak ada hijab antara doa orang yang teraniaya dengan Allah.